warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Sri Wulandari, Sarjana Sains Terapan Kebidanan. Saya adalah guru di SMKN 1 Pakong, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, Prodi Jurusan Layanan Kesehatan tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 fase F Asisten Keperawatan SMKN 1 Pakong dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan metode pembelajaran diskusi presentasi. Berikut adalah uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, bangku atau kursi yang belum rapi dirapikan. Kalau ada sampah di sampingnya, dibersihkan dulu ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, mari ketua kelas untuk memimpin berdoa. Dipersilakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sehat semua ya hari ini. Ya, Bu. Masuk semua. Masuk. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Absen 1 Ahmad Fakiruddin. Ibu. Fendi. Bu. Ya, masuk semua berarti ya hari ini ya. Ibu. Alhamdulillah anak-anak, kita masih diberi kesehatan ya sampai bertemu hari ini. Nah, sebelum kita mulai KBM, silahkan dibuka dulu bukunya. Silahkan dibaca tentang materi kita hari ini, yaitu penyakit menular. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, dibaca ya. Sudah dibaca? Sudah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin memberikan motivasi terlebih dahulu kepada kalian. Mengapa, Bu? Karena kalian ini siswa asisten keperawatan sangat dibutuhkan sekali skillnya, keterampilannya untuk bersaing di dunia kerja. Jadi Ibu punya motivasi, janganlah pernah berhenti belajar. Karena hidup tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Harus tetap semangat ya. Ya, Ibu. Coba mana semangatnya? Semangat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang penyakit menular. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian peserta didik mengamati gambar, mengamati video, dan juga berdiskusi dengan penuh tanggung jawab, rasa ingin tahu, maka kalian nanti bisa memahami, menjelaskan dan menganalisis tentang penyakit menular. Pada hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah masalah dan nanti kita akan berdiskusi. Nanti Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik kepada kalian untuk kalian diskusikan, dan hasil diskusinya itu nanti kalian presentasikan ya. Nanti Ibu akan bagi kelompok. Siap? Ya. Kesepakatannya ketika diskusi dan presentasi tidak boleh saling mengganggu teman, dan semua siswa harus aktif. Siap ya? Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu penyakit menular. Tadi sudah dibaca kan? Ya. Lanjut ya. Hello, welcome to my business class. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan. Apa yang Anda ketahui tentang penyakit menular? Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu? Ya, Elina. Penyakit yang dapat berpindah kepada orang lain. Penyakit yang dapat berpindah kepada orang lain. Lalu yang kedua, bagaimana penyakit itu bisa menular? Ayo, siapa yang mau? Ya, yakin. Bisa dari udara, Ibu.
Gigitan hewan, Bu. Gigitan hewan. Habis apa lagi? Ya, Dika. Virus. Bagus ya. Bakteri. Bakteri itu penyakit menular. Nanti kita bahas ya selanjutnya ya. Langsung, Bu. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran tentang penyakit menular, Ibu akan memberikan pretest kepada kalian, ya. Yang bisa jawab langsung angkat tangan, nanti dapat nilai dari Ibu, ya. Siap ya? Soal yang pertama, jelaskan penyakit menular yang melalui udara. Ayo siapa yang bisa? Ya, ayo siapa yang duluan? Lina, apa lagi sini? Flu. Anis, batuk. Ada lagi yang lain? Bersih. Bersih. Ada yang lain? Melalui udara. Ya, penyakit yang bisa menular melalui udara. TBC. Asma. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua ya. Apa? Polusi. Oh, polusi. Ya, bagus ya. Ya, Pak. Flu burung. Flu burung. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Siap. Pertanyaan kedua. Bagaimana sih penyakit itu bisa menular? Mekanismenya bagaimana? Ayo coba. Gigitan serangga lalu gimana? Digigit. Sama hewan. Oh, lalu terinfeksi. Beri tepuk tangan untuk Lina. Ada lagi yang lain? Ya, ada Mika. Karena hewan tidak selalu bersih, apalagi kayak nyamuk sama lalat. Oh ya, jadi itu bisa menyebabkan suatu penyakit. Bagus. Lalu yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana cara kalian untuk mencegah dari penyakit menular? Ayo siapa duluan ini? Vika dulu. Vika, pagi. Atau Aris? Agi, apa Agi? Cuci tangan, Bu. Mencuci tangan. Ada lagi yang lain? Ya. Menjaga kotak langsung. Menjaga kontak langsung ya. Ada yang iya Lina. Vaksin. Apa ada lagi yang lain? Kebersihan, Bu. Kebersihan, menjaga kebersihan. Ya, apa sih apa? Jangan keluar dari kamar, Bu. Oh, bisa lagi ya. Ya, bagus sekali ya jawabannya ya. Ya, kalau hasil tesnya berarti anak-anak sudah bisa ya. Sudah punya gambaran tentang penyakit menular. Lanjut. Nah, di sini ibu punya sebuah video. Kok bisa? Ya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu di mana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Dan tidak cuci tangan setelahnya. Kalau begitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dengan organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona yang merampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu dia nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan Nah, setelah mengamati video tadi, yang dalam video itu merupakan salah satu contoh dari penyakit menular. Apa nama penyakitnya? Virus corona ya. Kita 2 tahun yang lalu hampir semuanya terkena virus corona. Ya. Nah, sekarang ibu akan bertanggung jawab dengan kalian. Dari video yang kalian lihat, penyakit itu apa? Seperti yang kita lihat tadi di video itu kan tentang salah satu penyakit menular, yaitu corona. Kalau dilihat dari perjalanannya tadi, sumbernya itu dari apa saja sih penyakit menular itu? Dari virus. Apa lagi? Hubungan ya. Apa lagi? Makanan. Ya, apa lagi yang lain? Lingkungan. Ya, bagus. Lalu yang ketiga, prinsip bagaimana pencegahan suatu penyakit, terutama penyakit menular. Satu apa? Dari video tadi? Kotak. Dari kontak ya. Langsung. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, jarak. Yang keempat, yang kelima, diisolasi. Masih semangat?
presentasikannya. Kita refreshing dulu ya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tunduk yang rapi siap berdoa. Sudah siap ya untuk berdiskusi ya? Ya. Nah, di sini Ibu punya satu tugas, yaitu yang pertama membuat kelompok diskusi. Nah, setelah membuat kelompok diskusi, apa Bu tugasnya? Yaitu mencari tentang penyakit menular dan cara penularannya. Nanti waktu diskusi silakan dibuka HP-nya dan waktu pembuatan hasil karyanya, presentasinya bisa menggunakan aplikasi di HP-nya ya. Lalu yang ketiga, lakukan diskusi dengan kelompok tentang salah satu jenis penyakit dan mempresentasikan. Ibu bagi kelompok dulu ya. Ya. Baik, yang pertama kelompoknya Vika. Silakan Vika memilih. Yang kedua kelompoknya Lina. Yang ketiga kelompoknya Agi. Yang keempat kelompoknya Atis. Yang kelima kelompoknya Khalif. Anak-anak sudah kumpul sama kelompoknya? Kelompok 1 mana? Saya. Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, baik. Sekarang Ibu akan membagikan gambar kerjanya dulu ya. Nanti ini didiskusikan. Nah, setelah didiskusikan, nanti dipresentasikan ke depan ya. Nah, silakan diisi di lembar kerjanya. HP bisa digunakan untuk mencari isolasi dan membuat presentasinya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ingat persetujuannya harus aktif semua dalam berdiskusi. Tidak boleh ada yang tidak bekerja dan tidak boleh saling mengganggu teman. Ayo silakan dikerjakan. Kelompok 1 ya. LKPD-nya dikerjakan. Rencananya kelompok 1 mau mengambil penyakit menular apa? Influenza. Ada literasinya? Ada. Coba Ibu lihat literasinya. Oh, dari buku ini ya? Iya. Ada kesulitan enggak? Enggak. Berarti nanti siap ya untuk presentasi ya? DPD, literasinya boleh dibuka literasinya? Kalau DPD berarti dari serangga. Jelaskan cara penularannya bagaimana, terus pencegahannya, dan segala macamnya. Ada kesulitan enggak? Ada yang mau ditanya? Silakan jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan sama Ibu hasil itunya. Mana anak-anak sudah selesai diskusinya? Siap untuk presentasi? Baiklah, Ibu panggil dari kelompok 1 berarti ya. Saksikan hasil diskusinya. Ibu akan memberikan peraturan diskusinya dulu ya. Yang pertama, diskusi ini akan Ibu moderatori. Jadi nanti Ibu yang akan memimpin semuanya. Nanti untuk kelompok maju perwakilan 2 membacakan hasil diskusinya. Nanti Ibu akan buka sesi tanya jawab. Satu tabel itu isi 2 pertanyaan, ya? Siap? Siap. Setuju? Tidak boleh mengganggu teman dan harus aktif semua. Setuju. Mari kelompok 2, kelompok 1 silakan maju. Untuk menghadap ke depan, mendengarkan hasil presentasi teman-temannya. Ibu buka ya. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusinya, yaitu tentang penyakit menular TBC. Sebelumnya Ibu bacakan kelompoknya. Yang pertama ada Vika, yang kedua ada Khalif ya. Peraturannya, yang pertama itu sesi penyajian materi, yang kedua yaitu sesi tanya jawab, dan sesi terakhir yaitu penyimpulan hasil diskusi. Harap jangan ramai mengikuti peraturan dari moderator.
Silakan para penyaji. Apa itu TBC? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC dikenal orang dengan sebutan TBC, penyakit 3 huruf, paru-paru, basah, flek paru, dan lain-lain. Kuman TBC paling sering menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya seperti kelenjar getah bening, tulang otak, kulit, dan lain-lain. TBC bukan penyakit keturunan atau guna-guna. Gejala TB, gejala utama batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. Gejala tambahan batuk bercampur darah, sesak nafas atau nyeri dada, nafsu makan menurun, berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan, demam, meriang berkepanjangan, berat badan menurun. Penularan TB. Kuman TB keluar ke udara pada saat penderita TB batuk, bersin atau berbicara. Kuman TB terhirup oleh orang lain melalui saluran pernafasan menuju paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jika daya tahan tubuh lemah, orang tersebut menjadi sakit TB. Di dalam tubuh kuman TB dilawan oleh daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, orang tersebut tetap sehat. Cara mencegah penularan TBC: 1. Minum obat secara teratur. 2. Menutup mulut, batuk dengan lengan atau sapu tangan. Tidak membuang dahak sembarangan. Buanglah dahak ke lubang WC. Ventilasi udara yang baik. 5 langkah stop TB. 1. Siap vaksin BCG. 2. Siap periksa kontak. 3. Siap berhenti merokok. 4. Jaga kebersihan. Dan 5. Jaga jendela terbuka. Pasien diberikan obat selama 6-8 bulan. Etika batuk saat Anda batuk atau bersin. Tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu, sapu tangan, atau lengan dalam baju Anda. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. 3. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Yang keempat, menggunakan masker. Terima kasih. Bagi anak-anak, inilah presentasi dari kelompok 1. Silakan sekarang Ibu buka cermin pertanyaan. Kepada peserta yang ingin bertanya, silakan. Lina ya, silakan dicatat dulu pertanyaannya. Silakan Lina. Bagaimana proses penularan penyakit TBC? Sudah dicatat? Sudah. Pertanyaan kedua, ya. Apakah penyakit TBC bisa sembuh secara total? Apakah penyakit TBC bisa sembuh secara total? Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi untuk memberikan jawabannya ya. Mana kelompok sudah siap untuk menjawab? Kelompok 1 sudah siap untuk menjawab? Ya. Jadi sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari audiens? Siap. Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lina. Ya. Penularan lewat udara. Bagaimana cara penularannya ya? Penularan yaitu dengan cara penularan lewat udara melalui droplet. Droplet yaitu cairan yang keluar dari mulut pada saat berbicara atau bersin. Yang kedua yaitu melalui alat makan, menggunakan alat makan yang sama dengan penderita TBC. Bagaimana Lina? Ada yang mau ditanggapi? Sudah cukup ya? Ya. Lanjut pertanyaan kedua. Apakah penyakit tuberkulosis bisa sembuh total? Bisa sembuh total dengan cara membunuh bakteri dengan cara meminum obat OAT secara teratur selama 6-8 bulan. Bagaimana penanya? Adakah yang mau ditanggapi? Sudah jelas? Sudah. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 2. Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok 1
Yang pertama, pertanyaan dari Lina, bagaimana cara penularannya? Cara penularannya itu bisa melalui droplet, yaitu bisa melalui dari kontak makanan. Lalu yang kedua, untuk penyembuhannya itu dengan meminum obat OAT selama 6 sampai 8 bulan. Tidak boleh terputus, kalau terputus harus diulang lagi dari awal. Sudah jelas anak-anak untuk presentasi kelompok 1? Jelas ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusinya, yaitu demam berdarah dengue. Sebelumnya ibu perkenalkan dulu nama-nama kelompoknya. Ada Lina, yang kedua ada untuk menyajikan hasil presentasinya. Pertama, cara penularan DBD ditularkan oleh penyakit safety yang ingin mendapat virus dengue suatu menggigit atau menghisap darah orang yang sakit DBD. Tidaklah orang mempunyai zat anti kekebalan atau virus tak berdaya, orang tidak sakit. Cara penularan DBD dalam darah manusia, virus akan mati dengan sendirinya dalam waktu lebih kurang 1 minggu. Tanda dan gejala penyakit: demam tinggi mendadak terus-menerus berlangsung 2 sampai 7 hari. Cara penularan DBD dalam darah manusia, virus akan mati dengan sendirinya dalam waktu lebih kurang 1 minggu. Tanda dan gejala penyakit: demam tinggi mendadak terus-menerus berlangsung 2 sampai 7 hari. Panas dapat turun pada hari ketiga dan kemudian naik lagi. Baiklah, inilah hasil presentasi dari kelompok 2. Sekarang ibu buka termin pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, ibu persilakan. Ya, Anis. Kenapa penyakit DBD bisa naik turun demamnya? Ya, silakan dicatat dulu pertanyaannya. Pertanyaan pertama, mengapa pada penyakit demam berdarah ini panasnya bisa naik turun? Lanjut pertanyaan kedua. Ada yang bertanya dari kelompok yang lain? Kurang 1 pertanyaan lagi. Ya, Rika. Tanda-tanda TBC kan ada titik-titik. Semua tanda-tanda sudah ada pada pasien tersebut. Kenapa titik-titiknya tersebut tidak ada? Apakah masih bisa dikatakan Masih DBD apa tidak? Salah satu tandanya tadi kan ada titik-titik merah. Jika tidak ada titik-titik merah, apakah bisa digolongkan kepada penyakit DBD? Silakan dicatat. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mendiskusikan ya. ya Bu? Kepada kelompok 2, ibu persilakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Anis. Kenapa penyakit DBD panasnya naik turun? 1. Ciri-ciri penyakit DBD itu memang pertamanya panasnya naik turun. Pertama, ada 3 fase, yaitu fase yang pertama fase infeksi, jadi kuman masuk hingga timbul panas. Setelah itu turun fase di mana sistem kekebalan tubuh mulai beradaptasi. Yang menentukan fase kedua karena merupakan proses perlawanan sistem imun terhadap mikroorganisme yang dibawa nyamuk. Sistem imun berhasil, kerusakan trombosit tidak terjadi terlalu parah. Jika kalah maka terjadi kerusakan trombosit sehingga panas akan muncul lagi. Kedua, pertanyaan dari Sebelumnya, bagaimana penanya? Apakah ingin menanggapi? Sudah puas ya? Lanjut pertanyaan kedua. Salah satu tanda titik merah, apakah bisa dikatakan DBD? Tanda merah namanya pateki, merupakan salah satu tanda-tanda DBD, tetapi akan muncul setelah terjadi penurunan trombosit. Jadi yang menentukan diagnosis DBD adalah kadar trombosit. Bagaimana penanya? Sudah jelas? Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah anak-anak, alhamdulillah semua kelompok sudah maju. Sebelum ibu berikan post test, ibu akan mereview dulu tentang materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dari macam-macam penyakit menular. Yang pertama ada apa saja? Yang kedua, DBD. Nah, lalu yang kedua, cara penularannya bagaimana?
COVID diisolasi. Sudah jelas ya? Sekarang Ibu akan memberikan proses ya. Prosesnya ini dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh kelompok ya. Karena ini masuk penilaian. Enggak, di sini ini prosesnya. Silakan dikerjakan prosesnya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Untuk prosesnya ya. Baiklah anak-anak, sudah selesai prosesnya? Silakan dikumpulkan di depan. Gimana soalnya? Mudah? Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, bagaimana pendapat kalian kalau pembelajarannya dalam bentuk video seperti ini? Menarik? Semangat? Ada enggak masukan? Misalnya Ibu di pertemuan kedua dibuat seperti ini. Bagaimana? Ya silakan memberikan masukan. Ada gamenya. Oh, ya. Jadi mau dibuat game ya? Ada enggak kendala kalian selama pembelajaran seperti sekarang ini? Enggak ada. Senang ya belajar seperti ini? Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam cara pencegahannya dari penyakit menular. Jadi anak-anak, sebelum Ibu tutup, jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Kalau ini sudah kelas 11, nanti akan menginjak kelas 12. Setelah itu kalian akan melanjutkan ke perkuliahan. Harus memiliki daya saing yang tinggi ya. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan hari ini kepada ketua. Silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita bilang, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.